kami dari kelompok 4 akan membahas materi asam nukleat dan perannya. Perkenalkan, saya sendiri Fitra Melia dengan NPM 2140704052. Saya Nurlinda Putri dengan NPM 2140704070. Saya Siti Fauzia Akbar dengan NPM 2140704057. Saya Frisya Biasira Drustika dengan NPM 2140704066. Perkenalkan, saya Korifatika dengan NPM 2140704064. Saya Sela Kurnia dengan NPM 2140704055. Ira dengan NPM 2140704045. Saya Nana Suryana dengan NPM 2140704075. Saya Silva Putri Anggeli dengan NPM 2140704081. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fauzia Akbar dengan NPM 2140704057. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari asam nukleat. Jadi, asam nukleat adalah biopolimer yang berbobot molekul tinggi dengan unit monomernya mononukleotida. Asam nukleat terdapat pada semua sel hidup dan bertugas untuk menyimpan dan mentransfer genetik. Kemudian, ia menerjemahkan informasi ini secara tepat untuk mensintesis protein yang khas bagi masing-masing sel. Asam nukleat, jika unit-unit pembangunnya deoksiribonukleotida, disebut asam deoksiribonukleotida atau DNA. Dan jika terdiri dari unit-unit ribonukleotida, disebut asam ribonukleotida atau RNA. Asam nukleat ini juga merupakan senyawa majemuk yang dibuat dari banyak nukleotida. Bila nukleotida mengandung ribose, maka asam nukleat yang terjadi adalah RNA, ribonukleik acid, yaitu asam ribonukleat, yang berguna dalam sintesis protein. Bila nukleotida mengandung deoksiribosa, maka asam nukleat yang terjadi adalah DNA, deoksiribonukleik acid, yaitu asam deoksiribonukleat, yang merupakan bahan utama penentu inti sel. Dalam asam nukleat terdapat 4 basa nitrogen yang berbeda, yaitu 2 purin, 2 primidin. Baik dalam RNA maupun DNA, purin selalu adenine dan guanine. Dalam RNA, primidin selalu sitosin dan urasil. Dalam DNA, primidin selalu sitosin dan timin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korifatika, saya akan bahas jenis-jenis asam nukleat. Asam nukleat dalam sel itu ada 2 jenis, asam deoksiribosa nukleat dan asam ribosa nukleat. Pertama, saya akan membahas asam deoksiribosa nukleat. Asam deoksiribosa nukleat adalah asam nukleat yang molekulnya terbentuk dari 2 untai polinukleotida atau yang biasa disebut dengan untai ganda atau double helix, di mana setiap polinukleotida dari DNA terdiri dari nukleotida-nukleotida yang dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Yang kedua, saya akan membahas asam ribosa nukleat. Asam ribosa nukleat adalah asam nukleat yang tersusun dari molekul yang merupakan hasil intruksi DNA yang disintesis melalui mekanisme transkripsi DNA untuk selanjutnya ditransfer keluar dari inti sel dan masuk ke dalam sitoplasma. Molekul RNA merupakan untai tunggal polinukleotida atau yang biasa disebut dengan single stranded. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya ada struktur asam nukleat. Asam nukleat ini biasa tersusun atas 2, yaitu DNA dan RNA yang terdiri dari monomer nukleotida, di mana nukleotida ini biasanya tersusun atas gugus fosfat, basa nitrogen, gula pantosa, serta kelompok basa purin dan piridin seperti adenin, guanin, sitosin, timin, dan danurasil. DNA ini atau biasa disebut dengan deoksiribonukleik acid adalah asam polimer yang terdiri atas molekul-molekul deoksiribosa nukleotida yang terikat atas satu sama lain sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang. Molekul DNA ini terbentuk atas ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul deoksiribosa dengan perantaraan gugus fosfat. Secara kimia, DNA ini mengandung karakteristik atau sifat yang berbeda sebagai berikut. Yang pertama, memiliki gugus gula deoksiribosa
Yang kedua, basa nitrogen guanin atau biasa disebut dengan G, sitosin C, timin T, dan adenin A. Yang ketiga, memiliki rantai heliks ganda antiparalel. Yang keempat, kandungan basa nitrogen antara kedua rantai sama banyaknya dan berpasangan spesifik satu sama lain, sehingga guanin selalu berpasangan dengan sitosin dan adenin selalu berpasangan dengan timin, sehingga jumlah guanin selalu sama dengan jumlah sitosin. Demikian pula adenin dan timin. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi asam nukleat. Fungsi asam nukleat ada dua fungsi. Yang pertama, penyimpanan informasi. Yang kedua, melindungi informasi. Yang pertama, penyimpanan informasi. Sejauh ini, fungsi terpenting asam nukleat untuk makhluk hidup adalah perannya sebagai pembawa informasi. Karena asam nukleat dapat dibuat dengan 4 basa dan karena aturan pasangan basa memungkinkan informasi untuk disalin dengan menggunakan satu untaian asam nukleat sebagai tempat untuk membuat yang lain. Molekul-molekul ini mampu mengandung dan menyalin informasi. Untuk memahami proses ini, mungkin berguna dengan membandingkan kode DNA dengan kode binar yang digunakan oleh komputer. Kedua kode tersebut sangat berbeda dalam hal spesifiknya, tetapi prinsipnya sama. Sama seperti komputer, Anda dapat membuat saluran realitas virtual hanya dengan membaca string 1S dan 0S. Sel dapat membuat saluran organisme hidup dengan membaca string dari 4 pasangan basa DNA. Seperti yang Anda bayangkan, tanpa kode binar, Anda tidak memiliki komputer dan tidak ada program komputer. Dengan cara yang sama, organisme hidup membutuhkan salinan utuh kode sumber DNA mereka untuk berfungsi. Yang kedua, melindungi informasi. Karena kode sumber DNA sama pentingnya dengan sel, seperti halnya sistem operasi Anda untuk komputer Anda, DNA harus dilindungi dari potensi kerusakan. Untuk mengangkut instruksi DNA ke bagian lain sel, salinan informasi dibuat menggunakan jenis asam nukleat lain atau RNA. Ini adalah salinan RNA dari informasi genetik yang dikirim dari nukleus dan di sekitarnya sel untuk digunakan sebagai instruksi oleh mesin seluler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Kurnia dengan MPM 2140704056. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang peran-peran dalam asam nukleat. Nah, sebelum ke perannya, saya akan menyebutkan tentang fungsi penting pada asam nukleat. Asam nukleat memiliki fungsi yaitu menyimpan, mentransmisi, dan mentranslasi informasi genetika. Nah, asam nukleat ini dalam DNA berperan dalam menyimpan dan mengkodekan informasi genetika. DNA memungkinkan informasi genetik seseorang untuk diwariskan kepada keturunannya. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada RNA, ribonucleic acid. Asam ribonukleat adalah salah satu polimer yang terdiri atas molekul-molekul ribonukleatida. Seperti DNA, asam ribonukleat ini terbentuk oleh adanya ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul ribosa dengan perantaraan gugus fosfat. Struktur sebagian dari molekul RNA berupa adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Meskipun banyak persamaannya dengan DNA, RNA juga memiliki beberapa perbedaan. Bagian pentosa RNA adalah ribosa, sedangkan bagian pentosa DNA adalah deoksiribosa. Bentuk molekul DNA adalah heliks ganda. Bentuk molekul RNA bukan heliks ganda, tetapi berupa rantai tunggal yang terlipat sehingga menyerupai rantai ganda. RNA mengandung basa adenin, guanin, dan sitosin seperti DNA, tetapi tidak mengandung timin.
Sebagai gantinya, RNA mengandung urasil, dengan demikian bagian basa pirimidin RNA berbeda dengan bagian basa pirimidin DNA. Jumlah guanin adalah molekul RNA tidak perlu sama dengan sitosin, demikian pula jumlah adenin tidak harus sama dengan urasil. Ada 3 macam RNA, yaitu tRNA, transfer RNA, mRNA, messenger RNA, dan rRNA, ribosomal RNA. Ketiga macam RNA ini mempunyai fungsi yang sangat berbeda-beda, tetapi ketiganya secara bersama-sama mempunyai peranan penting dalam sintesis protein. Hai guys, saya akan melanjutkan materi transkripsi. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitra Melia. Transkripsi adalah proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Transkripsi adalah proses yang mengawali ekspresi sifat-sifat genetik yang nantinya akan muncul sebagai fenotip. Urutan nukleotida pada salah satu untaian molekul RNA digunakan sebagai cetakan atau template untuk sintesis molekul RNA yang komplementer. Mekanisme dasar transkripsi adalah sebagai berikut. Transkripsi sintesis RNA dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, faktor-faktor yang mengendalikan cetakannya. Yang keempat, setelah terjadi proses pemanjangan untaian RNA hasil sintesis, selanjutnya diikuti dengan proses pengakhiran terminasi transkripsi yang ditandai dengan pelepasan RNA polimerase dari DNA yang ditranskripsi. Karakter kimiawi transkripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakter prekursor untuk sintesis RNA adalah 4 macam ribonukleotida, yaitu 5 trifosfat, adenosin trifosfat, GTP, CTP, dan UTP. Pada RNA tidak ada thymine. Yang kedua, reaksi polimerase RNA pada prinsipnya sama dengan polimerase DNA, yaitu dengan arah 5-3 atau 5-3. Yang ketiga ialah urutan nukleotida RNA hasil sintesis ditentukan oleh cetakannya, yaitu urutan DNA yang ditranskripsi. Nukleotida RNA yang digabungkan adalah nukleotida yang komplementer dengan cetakannya. Sebagai contoh, jika urutan RNA yang ditranskripsi adalah ATG, maka urutan nukleotida RNA yang digabungkan adalah UAC. Yang keempat, molekul DNA yang ditranskripsi adalah molekul untaian ganda, berarti dia 2 untaian, tetapi yang berperan sebagai cetakan hanya 1 untaian saja. Yang terakhir, kelima, hasil transkripsi berupa molekul RNA untai tunggal, berarti cuma 1 untaian. Baik, perkenalkan, nama saya Sirma Putri Anggeli. Di sini saya akan menjelaskan tentang translasi. Translasi adalah proses penerjemah urutan nukleotida yang berada pada molekul mRNA yang menjadi rangkaian asam-asam amino dan menyusun suatu polipeptida atau protein. Hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Molekul mRNA merupakan transkrip atau salinan urutan DNA yang menyusun suatu gen dalam bentuk ORF. Molekul rRNA adalah salah satu molekul penyusun ribosom, yakni organel berlangsungnya sintesis protein. Sedangkan tRNA adalah pembawa asam-asam amino yang akan disambungkan menjadi rantai polipeptida. Dalam proses translasi, rangkaian nukleotida pada mRNA dibaca setiap 3 nukleotida sebagai 1 kodon untuk 1 asam amino, dan pembacaan dimulai dari urutan kodon metanin. Kodon atau kode genetik adalah urutan nukleotida yang terdiri atas 3 nukleotida yang berurutan, sehingga sering disebut sebagai triplet codon yang menjadi 1
kodon asam amino tertentu, misalnya ATG. Kodon inisiasi translasi merupakan kodon untuk asam amino metionin yang mengawali struktur suatu polipeptida atau protein. Pada prokariot, asam amino awal tidak berupa metionin tetapi formil metionin atau VMAT. Ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan mengenai kode genetik. Yang pertama, kode genetik bersifat tidak saling tumpang tindih kecuali pada kasus tertentu. Yang kedua, tidak ada selah di antara kodon yang satu dengan kodon yang lain. Yang ketiga, tidak ada koma. Yang keempat, secara umum kodon bersifat hampir universal karena pada beberapa organel jasa tinggi ada beberapa kodon yang berbeda dari kodon yang digunakan pada sitoplasm. Selanjutnya, dalam proses translasi, setiap kodon berpasangan dengan antikodon yang sesuai terdapat pada molekul tRNA. Sebagai contoh, kodon metionin AUG mempunyai komplement dalam bentuk antikodon AUC yang terdapat pada tRNA MET. Pada waktu tRNA yang membawa asam amino diikat ke dalam sisi A pada ribosom, maka bagian antikodonnya berpasangan dengan kodon yang sesuai pada sisi A tersebut. Oleh karena itu, suatu kodon akan menentukan asam amino yang disambungkan ke dalam polipeptida yang sedang disintesis di dalam ribosom. Baik, proses translasi. Dalam proses translasi, setiap kodon berpasangan dengan antikodon yang sesuai yang terdapat pada molekul tRNA. Sebagai contoh, kodon metionin mempunyai komplement dalam bentuk antikodon AUC yang terdapat pada tRNA MET. Pada waktu tRNA yang membawa asam amino diikat ke dalam sisi A pada ribosom, maka bagian antikodonnya berpasangan dengan kodon yang sesuai pada sisi A tersebut. Oleh karena itu, satu kodon akan menentukan asam amino yang disambungkan ke dalam polipeptida yang sedang disintesis dalam ribosom. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah asam nukleat adalah senyawa-senyawa polimer yang menyimpan semua informasi genetika, yaitu seperangkat cetak biru tentang karakteristik aktual dan potensial yang diterima oleh suatu organisme dari generasi sebelumnya untuk kemudian diwariskan ke generasi berikutnya. DNA memiliki struktur yaitu gula pentosa, fosfat, dan basa nitrogen yang meliputi basa purin dan basa pirimidin. Dan RNA tersusun atas molekul-molekul yaitu gula ribosa, fosfat, dan basa nitrogen yang terdiri atas purin, adenin dan guanin, dan pirimidin. Proses replikasi DNA dan RNA dimulai ketika enzim DNA polimerase memisahkan dua pita DNA heliks ganda. Setiap pita DNA yang lama sekarang berfungsi sebagai cetakan yang menentukan urutan nukleotida di sepanjang pita DNA komplementer baru yang bersesuaian. Asam nukleat memiliki fungsi yaitu penyimpanan pestransmisi dan petranslasi informasi genetik. Metabolisme antara intermediari metabolisme dan reaksi-reaksi informasi energi. Koenzim membawa energi, koenzim memindahkan asam asetat, zat gula, senyawa amino, dan biomolekul lainnya. Koenzim reaksi oksidasi reduksi. Sekian pemaparan materi asam nukleat dari
dan perannya dari kami kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazing!